Halo semuanya, para pecinta cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Soalnya malam ini, kita bakal nyelami sebuah kisah yang dimulai dari liburan di tepi Danau Liman yang indah, tapi berubah jadi mimpi buruk yang gak kebayang. Horor sebelum bobo. Kali ini bakal ngebahas tentang Anissa dan teman-temannya yang memutuskan buat habiskan waktu di danau terpencil di Amerika Serikat. Awalnya semuanya kelihatan sempurna, tawa, nostalgia, dan pemandangan yang memukau. Sampai suatu saat, Anissa nemuin sebuah kalung mutiara putih yang terendam di dasar air. Sejak saat itu, semuanya berubah. Hujan turun tiba-tiba, angin berhembus makin kencang, dan malam yang seharusnya tenang berubah jadi penuh ketakutan. Anissa mulai ngalamin kejadian-kejadian aneh yang gak bisa dijelasin. Mimpi buruk, bisikan-bisikan samar di tengah malam, dan perasaan kayak ada sesuatu di danau itu yang ngawasin mereka. Sampai akhirnya, di puncak badai yang mengamuk, Anissa hilang bareng mobilnya ke dalam kegelapan air. Pas dia ditemuin dalam keadaan gak sadar, misterinya malah makin dalam. Bukan cuma soal gimana dia bisa tenggelam, tapi juga tentang temuan mengerikan di dasar danau, sesuatu yang udah lama terkubur dan sekarang muncul kembali ke permukaan. Tawa riang menghiasi perjalanan menuju Danau Liman. Suara canda yang riuh berasal dari 5 sahabat lama, Anissa, Rizky, Bayu, Dinda, dan Sari. Mereka memanfaatkan liburan musim panas yang hampir habis untuk berkumpul lagi sebelum kesibukan kuliah memisahkan mereka. Bayu, Dinda, dan Sari kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Sementara Anissa dan Rizky kuliah di salah satu universitas swasta, juga di Jawa Tengah. Mereka sepakat terbang ke Amerika Serikat dan camping bersama di tepi Danau Liman, tempat favorit warga Arizona, Amerika Serikat, untuk menikmati ketenangan alam. Danau Liman menyambut mereka dengan pemandangan yang memukau. Airnya tenang, memantulkan langit biru cerah dengan awan tipis yang seperti lukisan. Danau ini dikelilingi bukit-bukit batu coklat di kejauhan, menciptakan kontras yang indah dengan birunya air. Angin sepa-sepa berhembus, membawa aroma tanah dan rumput liar kecoklatan yang tumbuh di sekitar danau. Cahaya matahari sore yang hangat memantulkan kilauan keemasan di permukaan air, menciptakan suasana yang damai. Selain mereka, ada 2 camper van lain yang terparkir agak jauh. Bayu, yang menyetir camper van milik orang tuanya, sengaja memarkir kendaraan agak jauh dari pengunjung lain supaya mereka punya lebih banyak ruang dan privasi. Camper van model caravan yang ditarik mobil itu cukup luas untuk 5 orang. Di dalamnya ada tempat tidur besar dengan kasur lebar, dapur kecil di sudut lengkap dengan kompor 2 tungku, lemari es mini, dan wastafel. Di sebelah dapur, ada kamar mandi kecil dengan pancuran sederhana. Ada juga meja lipat kecil di tengah, dikelilingi sofa yang bagian bawahnya bisa buat menyimpan barang. Dinding kayu di dalamnya bikin suasana terasa nyaman dan homey. Keceriaan selalu terpancar dari wajah mereka. Bayu dan Rizky langsung sibuk menyiapkan alat pancing di tepi danau, sementara Anissa, Sari, dan Dinda sibuk menyiapkan makan malam. Tawa mereka terdengar keras, sambil mengingat-ingat kenangan masa SMA yang penuh kenakalan dan cerita lucu. Momen nostalgia ini seolah menghidupkan kembali ikatan persahabatan mereka yang sudah lama terjalin, meski sekarang mereka terpisah jarak karena kuliah di tempat yang berbeda. Malam pun tiba dengan suasana yang sempurna. Sambil menikmati ikan bakar hasil tangkapan Bayu dan Rizky, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Suara kayu yang berderak di api, aroma daging yang dibakar, dan canda tawa yang tak henti mengisi udara malam. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu di langit yang jernih. Jadi latar yang sempurna untuk malam penuh kehangatan ini. Mereka saling berbagi cerita, bicara soal rencana masa depan, dan tertawa mengingat masa-masa konyol di SMA dulu. Malam semakin larut, tapi keceriaan mereka tak berkurang sampai akhirnya rasa kantuk mulai menyerang. Mereka semua masuk ke dalam camper van, bersiap untuk tidur. Kasur yang empuk di dalam camper van memberikan kenyamanan yang sangat mereka butuhkan setelah seharian penuh tawa dan aktivitas. Di luar, Danau Liman tetap sunyi dan tenang,
Hanya ditemani suara angin yang berhembus lembut melewati pepohonan dan deburan air yang perlahan menghantam tepian danau. Pagi harinya, Anissa bangun lebih awal. Cahaya matahari yang lembut masuk lewat tirai tipis di jendela, membangunkannya pelan-pelan. Udara segar dari luar bikin dia merasa segar lagi setelah semalam habiskan waktu di sekitar api unggun. Yang lain masih tidur nyenyak. Anissa memutuskan untuk keluar dan jalan-jalan di tepi danau. Dia ingin menikmati keindahan pagi yang tenang, merasakan ketenangan sebentar sebelum hari yang cerah dimulai. Anissa berjalan pelan di atas pasir dan batu kecil yang ada di pinggir danau. Udara pagi yang sejuk terasa menyentuh kulitnya. Danau Liman memantulkan bayangan di atas air yang tenang. Kabut tipis masih terlihat di atas danau, nambahin keindahan pemandangan pagi itu. Langit yang awalnya berwarna oranye keemasan pelan-pelan berubah jadi biru cerah, dihiasi awan putih. Anissa sesekali menutup mata, menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma segar air danau yang dibawa angin lembut. Tanpa sadar, dia sudah berjalan cukup jauh. Camper van mereka terlihat kecil dari kejauhan. Kaki Anissa mulai terasa capek. Dia lihat ada batu besar di tepi danau, dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Anissa melangkah ke pinggir danau, nyemplungin kakinya ke air dingin yang mengalir pelan. Sambil duduk di atas batu besar itu, dia menikmati kesejukan yang merambat ke tubuhnya. Tiba-tiba, matanya nangkep sesuatu yang berkilau di antara bebatuan kecil di dasar danau yang jernih. Dia membungkuk buat lihat lebih dekat. Ternyata ada kalung dengan liontin mutiara putih yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Kalung itu kelihatan cantik banget. Meskipun terkesan klasik, kilaunya bikin mata susah berpaling. Tanpa pikir panjang, Anissa mengambilnya. Saat jarinya nyentuh kalung itu, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Ada getaran halus yang merambat dari ujung jari sampai ke seluruh tubuhnya, bikin dia merasa aneh. Mungkin karena dinginnya air, pikir Anissa, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Dengan rasa penasaran, dia pasang kalung itu di lehernya. Sebentar, dia bercermin pakai layar ponselnya. Mutiara putih itu kelihatan anggun banget di lehernya, kasih kesan elegan dengan sentuhan klasik. Anissa tersenyum puas, lalu langsung foto selfie, pamerin kalung barunya dengan latar belakang Danau Liman yang cantik. Dia rencananya mau upload foto itu di Instagram, nanti pas udah pulang ke rumah. Matahari semakin tinggi, suasana pun mulai berubah. Angin yang tadinya sepau-sepau pelan-pelan berubah, jadi lebih kencang. Anissa yang tadinya menikmati kesejukan, mulai merasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Air danau yang awalnya tenang mulai beriak. Gelombang kecil muncul di permukaannya, bawa buih-buih air ke tepi tempat dia berdiri. Riak-riak itu makin besar, kayak ada sesuatu dari dasar danau yang mengaduk air dari dalam. Angin bertiup kencang, bawa debu dan serpihan batu kecil di tepi danau. Untungnya, Anissa pakai kacamata, jadi matanya aman dari debu yang berterbangan. Tapi, ada perasaan gak nyaman yang mulai muncul di hatinya. Udara yang tadinya segar sekarang terasa lebih berat, kayak ada sesuatu yang gak beres. Langit yang cerah tiba-tiba jadi suram. Suara angin dan riak air danau yang memecah bebatuan di tepi terdengar kayak deru ombak di pantai. Anissa buru-buru balik ke camper van, berusaha melawan angin yang makin kencang. Setiap langkah terasa berat, kayak angin berusaha nahan dia. Air danau yang makin bergelombang kelihatan aneh, kayak ada kekuatan gak kelihatan yang gerakin air dengan cara yang gak wajar. Meski cemas, Anissa coba cuekin dan terus berusaha jalan balik ke van. Setelah susah payah, Anissa akhirnya berhasil masuk ke dalam van. Bayu dan Rizky udah bangun. Lihat keluar jendela dengan wajah bingung ngeliat angin yang tiba-tiba kencang banget. Sementara Dinda dan Sari masih tidur pulas, gak sadar sama perubahan cuaca yang mendadak ini. Anissa duduk di pojok camper van, ngeliatin Sari dan Dinda yang masih tidur. Tangannya tanpa sadar megang lehernya, ngerasain dinginnya kalung yang baru dia temuin di tepi danau. Kalung itu terasa aneh, kayak ada sesuatu yang beda sejak dia pakai itu. Ada perasaan gak nyaman yang nempel di hatinya. Tapi dia nggak mau cerita ke siapa-siapa. Kayak ada sesuatu di dalam dirinya yang ngehalangin dia buat berbagi. Kayak kalung itu punya rahasia yang cuma mau dia simpan sendiri. Bayu yang baru bangun,
Nangkep ada yang aneh dari Anissa yang melamun ngeliatin Sari dan Dinda yang masih tidur. Saat tatapan mereka ketemu, Bayu tiba-tiba ngerasa ada yang salah. Mata Anissa yang tadinya tenang, tiba-tiba melotot, keluar tatapan dingin yang aneh. Mata itu kelihatan kosong, kayak bukan Anissa yang dia kenal. Bayu kaget, tapi sebelum dia sempat ngomong apa-apa, Rizky keluar dari kamar mandi dan ajak dia balik memancing di danau. Rizky yang gak perhatiin ekspresi aneh, Anissa sibuk nyari alat pancing di bawah kitchen set. Bayu ikut ajakannya, meski masih penasaran sama sikap Anissa. Mereka berdua langsung lompat keluar van, menuju tepi danau di tengah angin yang makin kencang. Di luar, suasana makin aneh. Air danau bergelombang gak karuan. Angin berhembus kencang bikin riak-riak besar di permukaan air, bawa buih sampai ke tepi danau. Langit yang tadinya mendung sekarang makin gelap, kayak badai mau datang. Meski begitu, Bayu dan Rizky tetap nekat memancing, walau rasa cemas mulai muncul di hati mereka. Sementara itu, di dalam van, Sari dan Dinda akhirnya bangun. Mereka heran ngeliat Anissa cuma duduk melamun di pojok sofa dengan tatapan kosong, gak kayak biasanya yang ceria. Sari, yang ngerasa ada yang gak beres, bangun buat bikin kopi, berharap bisa bikin suasana lebih hangat. Sementara Dinda pergi ke kamar mandi, Anissa tetap duduk diam, gak ngomong apa-apa. Angin di luar makin kencang, goyangkan van pelan-pelan. Bayu dan Rizky yang lagi memancing di tepi danau, akhirnya terpaksa lari balik ke van pas ombak tiba-tiba muncul di permukaan danau, pecah di tepi dan basahin kaki mereka. Air yang biasanya tenang sekarang kayak lagi bergolak, kayak ada sesuatu yang marah dari dalamnya. Langit mendung pelan-pelan berubah jadi hujan gerimis. Tetesan air mulai turun dan basahin mereka pas lagi buru-buru balik ke van. Begitu masuk van, Rizky dan Bayu lepas baju mereka yang basah. Bayu langsung ke kamar mandi buat keringin diri, sementara Rizky duduk di lantai van, bertelanjang dada, coba hangatin tubuhnya. Dia ngeliatin Anissa sekilas, yang masih duduk diam di pojok, kayak nggak peduli sama keadaan sekitar. Tadi pas memancing, Bayu ceritain sikap Anissa. Tapi, keanehan di sekitar makin terasa. Angin berhembus kencang kayak bisikan-bisikan samar yang kedengeran di luar van. Air di danau beriak nggak wajar, kayak ada sesuatu di bawah permukaan yang lagi bergerak, goncang-goncangin air dari dalam. Suasana makin gelap dan mencekam. Gerimis yang tadinya lembut berubah jadi hujan deras yang nambah dinginnya udara. Rizky mulai gelisah. Pandangannya balik ke Anissa yang kelihatan makin aneh. Wajahnya pucat. Tatapan matanya kosong kayak lagi mikirin sesuatu. Pelan-pelan, Rizky mendekatin. "Anissa, kamu baik-baik aja?" Tanyanya dengan nada khawatir. Anissa nggak jawab. Matanya tiba-tiba berubah. Kali ini ngalihin Rizky dengan tajam. Tatapan yang penuh kemarahan, bikin Rizky ngerasa kayak lagi berhadapan sama orang yang bukan Anissa. Pas Rizky mau nyentuh kepala Anissa pelan-pelan, tiba-tiba tangan Anissa melayang dan tampar wajah Rizky keras banget. Suara tamparan itu kedengeran jelas di dalam van, pecahin keheningan. Tubuh Rizky terpental mundur, kaget sama kekuatan tamparan itu. Wajahnya memerah, tinggalin bekas yang kelihatan jelas di pipinya. Dengan nada marah, Anissa teriak, "Jangan sentuh aku." Suaranya keras dan penuh getaran, kayak ada amarah dan ketakutan yang campur jadi satu. Nada suaranya asing, kayak bukan Anissa yang ngomong. Semua kaget. Sari dan Dinda yang tadinya cuma ngeliatin dari tempat tidur sekarang duduk tegak. Tubuh mereka tegang. Mata mereka melebar. Nggak percaya sama yang baru aja terjadi. Bayu, yang dengar keributan itu dari kamar mandi, buru-buru keluar, mengernyitkan dahi pas lihat Rizky usap pipinya yang memerah. Tamparan itu bukan cuma benturan fisik, tapi kelihatan penuh kemarahan yang terpendam. Kayak ada sesuatu yang lebih dalam lagi terjadi di dalam diri Anissa. Rizky, yang biasanya ceria dan santai, sekarang diam aja, usap pipinya dengan bingung. Rasa perih di pipinya nggak ada apa-apanya dibanding rasa bingung yang memenuhi pikirannya. Dia ngeliatin Anissa dengan tatapan nggak percaya. "Ada apa, Anissa?" tanyanya. Suaranya pelan penuh kebingungan. Nggak ada jawaban. Anissa tiba-tiba tutupin wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras.
Tangisannya datang tiba-tiba. Kayak dia baru aja lihat sesuatu yang menakutkan dan gak bisa dijelasin. Tangisannya bikin suasana di dalam van makin tegang. Keheranan dan ketidakpahaman mengelilingi teman-temannya. Dinda akhirnya memberanikan diri mendekat, berlutut di samping Anissa dan tanya dengan lembut. "Anissa, ada apa? Tolong ceritain. Kita di sini buat kamu." Tapi Anissa cuma terus nangis. Isaknya makin kencang, bikin bahunya terguncang. Di luar, situasi makin mencekam. Hujan deras mengguyur, pukul atap van dengan suara berisik yang nambah kesan seram. Kilat tiba-tiba menyambar, terangin langit gelap dengan cahaya silau, diikuti gemuruh petir yang bikin kuping berdenging. Setiap kali kilat menyambar, suasana di luar van makin menyeramkan. Air danau berombak besar dihantam angin kencang. Sari yang masih duduk di tempat tidur nggak tahu harus ngapain. "Ada apa sama Anissa?" bisiknya ke Dinda yang cuma bisa geleng-geleng. Matanya masih fokus ke Anissa yang lagi nangis di depannya. Bayu mendekat, coba atasi kebingungannya. "Anissa, kamu bisa ngomong sama kita. Ada apa?" Suaranya terdengar prihatin. Tapi, Anissa masih nangis. Tangannya sekarang pegang lehernya kuat-kuat. Kayak lagi berusaha lepasin diri dari sesuatu yang gak kelihatan. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar kayak ada pertempuran batin yang gak bisa dia pahami. Tatapannya kosong, penuh rasa takut. Di pikirannya, Anissa tiba-tiba lihat adegan yang kayak nyata banget. Adegan seram. Ada perempuan teriak minta tolong. Dikejar sekelompok pria. Suara tawa yang menyeramkan. Perempuan itu jatuh, terpojok di sudut gelap. Adegan yang tiba-tiba jelas banget di pikiran Anissa itu, kayak kenangan menyedihkan yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, tubuh Anissa lemas, kayak semua energinya habis. Keempat temannya, Rizky, Bayu, Dinda, dan Sari, kaget. Tanpa bicara, mereka buru-buru angkat tubuh Anissa, baringin dia di kasur. Wajah Anissa pucat, bibirnya kayak terkunci. Mereka saling pandang dengan ekspresi bingung dan khawatir. Gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka biarin Anissa berbaring sampai tertidur. Matahari mulai tenggelam. Senja menghadirkan warna oranye dan merah di langit yang pelan-pelan memudar. Angin yang tadi kencang mulai reda, dan hujan yang mengguyur tadi juga udah berhenti. Suasana di luar van kelihatan sepi. Pengunjung lain yang tadi sempat nikmatin sore di tepi danau, udah pada pergi pas hujan turun. Sekarang, cuma mereka berlima yang tersisa. Bayu, Rizky, Dinda, dan Sari duduk di luar van, ngeliatin danau yang sekarang udah tenang lagi. Permukaan air danau kelihatan halus, memantulkan sisa-sisa warna senja yang cepat menghilang. Tapi, bukannya kelihatan indah, bayangannya malah kayak cermin hitam yang dingin. Mereka udah nggak bercanda kayak tadi. Tawa mereka kayak teredam sama kejadian aneh yang ngalamin Anissa. "Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Anissa?" tanya Dinda pelan, memecah keheningan. Nggak ada yang langsung jawab. Mereka semua ngeliatin danau, kayak nunggu jawabannya muncul dari permukaan air yang gelap. "Aku nggak tahu." Bayu geleng-geleng, matanya masih nempel di horizon. Mungkin dia lagi ada masalah pribadi yang ganggu pikirannya. Rizky diam aja, usap-usap wajahnya. Kelihatan masih syok sama tamparan Anissa tadi. Tapi itu bukan Anissa yang aku kenal. Dia kelihatan kayak orang lain, gumamnya. Langit makin gelap. Awan tebal nutupin bintang, bikin malam datang lebih cepat dan terasa berat. Udara dingin menusuk. Aroma tanah basah setelah hujan masih nempel di udara, bikin suasana lembab dan suram. Mereka berempat cuma duduk sambil pegang secangkir kopi, terbungkus kebingungan dan keheranan. Awalnya Dinda ngajak buat pulang lebih awal, tapi yang lain nolak. Mereka berharap, mungkin pas Anissa bangun, semuanya bakal normal lagi. Bayu sesekali intip ke dalam van buat ngecek Anissa. Dia masih terbaring di kasur, wajahnya tenang, napasnya pelan, kayak nggak ada yang aneh. Tapi, bayangan wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang gak bergerak bikin Bayu makin gelisah. Kayak Anissa lagi tidur yang gak biasa. Tidur yang berat. Kayak ada sesuatu yang nahan kesadarannya. Angin berhembus lagi. Kali ini terasa dingin dan seram.
Gelap makin pekat. Gak ada suara selain angin dan riak air danau yang sesekali kedengeran. Tiba-tiba, petir menggelegar di kejauhan, bikin mereka semua diam sejenak, kaget. Kilat menerangi langit yang gelap, memantul di permukaan danau, bikin bayangan aneh dan menyeramkan. Mereka buru-buru masuk ke dalam van. Anissa masih tidur, kayak nggak ngerasain kegelisahan yang ngalihin teman-temannya. Setelah lama diam, Bayu akhirnya ngomong, "Kita tunggu sampai besok pagi. Mungkin dia cuma butuh istirahat." Semua ngangguk setuju, tapi perasaan mereka nggak pernah benar-benar tenang. Malam makin gelap. Hujan deras mengguyur dengan kekuatan besar, kayak alam lagi marah. Kilat terus menyambar, nerangin langit sebentar sebelum petir bergemuruh, bikin suasana makin mencekam. Air danau yang tadinya tenang, sekarang berombak liar, kayak siap nyelapin apa aja yang mendekat. Van bergoyang-goyang, diterpa angin kencang, nambah suasana seram malam itu. Semua akhirnya ketiduran, kecapean sama suara alam yang lagi mengamuk di luar. Hujan terus jatuh di atap van, sementara angin berhembus kencang, bawa dingin kemana-mana. Tengah malam, dalam kegelapan, Anissa tiba-tiba bangun dari tidurnya. Matanya masih tertutup, kayak masih di alam mimpi. Tubuhnya bergerak pelan, kayak ada kekuatan gak kelihatan yang nuntun dia. Gerakan Anissa tenang tapi menyeramkan. Dia bangkit dari kasur, langkahnya pasti, menuju ke meja dekat sofa, tempat kunci mobil ada. Tanpa suara, tangannya yang dingin ambil kunci itu dan jalan ke pintu. Dengan sekali putar, pintu van terbuka lebar. Anissa keluar dalam guyuran hujan deras. Hujan dan angin kencang nerjang tubuh Anissa, tapi dia kayak nggak ngerasain. Petir menyambar lagi, nerangin wajahnya yang pucat. Matanya masih tertutup, nggak bergeming. Anissa terus jalan dalam kondisi nggak sadar, lewatin trailer dan nuju ke mobil. Tangannya yang basah dengan mudah lepasin besi penghubung antara trailer dan mobil. Kayak dia tahu banget apa yang harus dilakukan. Pelan-pelan, dia masuk ke mobil, duduk di kursi pengemudi, dan nyalain mesin. Deru mesin nyaris nggak kedengeran di tengah gemuruh hujan dan petir. Ban mobil bergerak pelan, merayap menuju ke tepi danau yang berombak nggak karuan. Semakin dekat ke air, mobil makin cepat. Badai mengamuk di atas danau, tapi Anissa nggak berhenti. Ban depan nyentuh air, cipratan air danau yang dingin nyapa tubuh mobil. Anissa terus ngegas. Mobil pelan-pelan tenggelam di air danau yang gelap, ditelan permukaan yang bergejolak. Kilatan cahaya terakhir dari lampu mobil hilang, diserap sama kegelapan air. Di dalam van, Dinda yang tidur di samping Anissa tiba-tiba bangun dengan perasaan aneh. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang gak beres. Di bawah cahaya samar, dia raba kasur di sebelahnya. Kosong. Anissa gak ada. Sadar ada yang aneh, Dinda buru-buru bangun. Matanya melek cari Anissa. Pintu van tertutup, tapi Anissa nggak kelihatan di mana-mana. Dengan panik, Dinda lompat dari kasur, nyalain lampu van dan cek kamar mandi. Kosong. Dinda mulai panik. Dia buru-buru bangunin teman-temannya. "Guys, Anissa hilang!" teriaknya dengan suara gemetar. Bayu, Rizky, dan Sari bangun, bingung dan kaget. Mereka lompat dari kasur, saling pandang, nggak ngerti apa yang terjadi. "Hilang? Gimana bisa?" tanya Bayu. Suaranya serak karena baru bangun. Tapi Dinda cuma geleng-geleng, nggak tahu harus jawab apa. Sari yang masih setengah sadar buru-buru ambil jaketnya. "Kita harus cari dia," ucapnya buru-buru. Di luar, petir nyambar lagi, nerangin langit malam yang gelap. Suara gemuruh petir nutupin kata-kata mereka. Angin kencang nerpa van, goyangin tubuh kendaraan itu kayak mau jatohin. Mereka semua buru-buru keluar, tembus hujan deras, teriak-teriak manggil nama Anissa. Tapi yang kedengeran cuma suara alam yang lagi murka. Hujan deras, angin kencang, dan petir yang terus bergemuruh. Mereka makin kaget pas lihat mobil nggak ada di tempatnya. Anissa hilang bawa mobil. Kemana? Danau Liman yang gelap kayak rahang yang siap nyelapin apa aja. Di bawah langit yang lagi marah, mereka mulai ngerasa sesuatu yang lebih serem dari sekadar hujan atau badai.
Hujan makin deras. Kayak langit ikut nangis bareng mereka. Petir terus nyambar, nerangin kegelapan. Sementara petir bergemuruh, goyangkan Danau Liman yang berombak. Udara dingin nyusup sampai ke tulang. Nambah rasa putus asa yang mulai nempel di hati Dinda, Sari, Bayu, dan Rizky. Mereka semua panik. Teriak-teriak manggil nama Anissa, tapi suaranya tenggelam sama badai. Setiap teriakan mereka kayak nggak ada artinya di tengah raungan alam yang ganas. Pas mereka berpencar nyari, Bayu berhenti sebentar di tepi danau. Matanya nyapu permukaan air yang berombak. Tiba-tiba, kilatan petir nerangin langit, bikin cahaya terang yang nyinari danau sebentar. Dalam kilatan singkat itu, Bayu lihat sesuatu, gelembung besar di tengah danau. Gelembung. Anissa di dalam mobil, tenggelam, pikirnya. Tanpa pikir panjang, dia lari ke arah air dan lompat. Tubuhnya langsung diserap sama dinginnya danau yang liar. Ombak nerjang dia, tapi Bayu terus berenang, lawan arus dan badai yang kayak mau narik dia ke dasar. Di belakang, Rizky lihat aksi Bayu. Meski takut, dia langsung nyusul, berenang secepat mungkin dalam kegelapan yang mencekam. Tapi akhirnya Rizky harus balik ke tepi danau, terbawa ombak. Sementara itu, Dinda dan Sari berdiri kaku di tepi danau. Tubuh mereka gemetar karena dingin dan takut. Mata mereka kosong, ngeliatin air, berharap Anissa tiba-tiba muncul selamat. Tapi harapan itu makin lama makin pudar, tergerus sama suara badai yang makin serem. Bayu terus berenang. Napasnya udah berat tapi dorongan buat nyelamatin Anissa bikin dia terus maju. Di bawah permukaan air, gelembung-gelembung makin jelas kelihatan. Dia di sini. Dia di sini, gumamnya sambil nyelam. Tubuhnya sekarang sepenuhnya di dalam dinginnya air danau. Sesekali kilatan petir nerangin danau, cukup buat Bayu lihat sekilas bayangan mobil di dasar danau. Jantungnya berdebar kencang. Adrenalin meluap-luap pas dia berusaha berenang lebih dalam buat ngegapai mobil di dasar danau. Pas akhirnya nyampe di sisi mobil, pandangannya kabur di bawah air. Tapi dia bisa lihat sosok Anissa yang gak bergerak di belakang setir. Pintu terkunci. Putus asa, Bayu nyelam lebih dalam. Tangannya meraba-raba di dasar danau buat nyari batu besar. Gak ada waktu. Anissa mungkin udah kehabisan oksigen. Dengan sekuat tenaga, dia ambil batu yang cukup besar dan hantamkan ke kaca mobil. Suara kaca pecah kedengeran di bawah air. Bawa secercah harapan. Kaca pecah. Bayu buru-buru pegang gagang pintu depan. Buka dengan cepat. Tangan Bayu bergetar pas narik tubuh Anissa yang lemas. Dengan susah payah, dia berenang menuju permukaan. Nahan berat tubuh Anissa yang nyaris bikin dia tenggelam. Ombak yang liar dan hujan deras bikin setiap gerakan kayak pertarungan melawan alam. Bayu nggak nyerah. Meski napasnya udah tersengal-sengal dan tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Bayu akhirnya berhasil bawa Anissa ke tepi danau. Rizky, Dinda, dan Sari lari menuju mereka dengan air mata bercampur air hujan. Dinda pengen angkat dan bawa Anissa ke dalam van, tapi Bayu angkat tangannya, kasih isyarat buat nunggu. Wajahnya serius, tegang. Dia tahu waktu adalah segalanya sekarang. Tanpa ragu, Bayu mulai CPR. Tangannya bergetar pas dia neken dada Anissa. Coba hidupin lagi tubuhnya yang dingin. Napas buatan dia tiupkan berkali-kali, lawan rasa takut dan putus asa yang nyelinap. Tapi, nggak ada reaksi. Anissa tetap nggak bergerak. Air hujan bercampur air mata mulai mengalir di wajah Bayu. Nggak mau nyerah, dia terus berusaha. Meski setiap usaha mulai terasa sia-sia. Ayo, Anissa. Bangun. Please, bangun. Teriak Bayu di tengah gemuruh hujan. Jantungnya kayak diremas pas nggak ada tanda-tanda kehidupan dari Anissa. Teman-temannya cuma bisa ngeliatin dalam diam. Air mata mereka jatuh ke tanah yang basah. Tanpa kata, tanpa harapan. Setelah lama nyoba, Bayu akhirnya berhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Dia udah pergi. Bisiknya pelan. Suaranya hampir tenggelam sama gemuruh badai. Bayu terduduk pasrah. Rizky, yang dari tadi diam, tiba-tiba ambil alih situasi dengan gerakan cepat dan tegas. Dia dorong tubuh Bayu ke samping tanpa ngomong apa-apa. Matanya fokus ke Anissa yang masih nggak bergerak. Tangannya gemetar, tapi tetap kuat pas mulai CPR.
neken dada Anissa berulang kali. Napasnya berat, penuh kegelisahan. Setiap tekanan yang dia lakuin kayak bawa beban harapan yang makin tipis. Tanpa sengaja, tangannya nyentuh kalung mutiara yang dipakai Anissa. Pas dia neken kuat, kalung itu lepas dari leher Anissa dan nyangkut di jari Rizky. Rizky diam sebentar sebelum masukin kalung itu ke saku bajunya, lalu balik fokus ke CPR. Rizky nggak mau buang waktu lebih lama, karena setiap detik sangat berharga buat Anissa sekarang. Ketegangan terasa banget di antara mereka. Waktu kayak berjalan lambat. Dinda dan Sari duduk di samping Anissa. Nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa dalam hati, minta keajaiban. Sementara Bayu, yang terdorong ke samping, ngeliatin Rizky dengan campuran bingung dan putus asa. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Cuma ada satu tujuan yang mereka punya, nyelamatin Anissa. Akhirnya, setelah beberapa detik, Anissa tersentak. Suara seraknya kedengeran di antara mereka. Batu keras diikuti semburan air dari mulutnya. Semua diam sebentar, lalu lega. Anissa masih hidup. Di saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi. Hujan yang tadi deras tiba-tiba berhenti. Kayak ada kekuatan gak kelihatan yang nahan butiran air dari langit. Angin yang tadi mengamuk, sekarang berhenti berhembus. Danau yang tadi berombak besar, sekarang pelan-pelan tenang lagi. Kayak cermin yang memantulkan sisa-sisa kilatan petir di langit gelap. Keheningan tiba-tiba terasa aneh dan gak wajar. Mereka semua saling pandang, tanpa ngomong apa-apa. Kayak nggak bisa nyerna apa yang baru aja terjadi. Keringat bercampur air hujan masih ngalir di wajah mereka. Tapi di sekitar mereka, alam kelihatan diam, kayak nunggu sesuatu. Kayak waktu berhenti bareng hujan. Gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau kenapa semuanya tiba-tiba tenang. Yang mereka tahu cuma Anissa masih hidup, dan itu udah cukup buat sekarang. Pelan-pelan, dengan tubuh yang masih gemetar dan lelah, mereka angkat Anissa dan bawa dia ke dalam van. Tatapan mereka masih dipenuhi rasa bingung dan sedikit takut. Tapi yang penting sekarang adalah pastiin Anissa selamat. Pas pintu van tertutup, suara hujan gak kedengeran lagi. Suasana di dalam van terasa berat. Masing-masing terbawa perasaan yang gak bisa diungkapin. Misteri yang ngehalangin malam itu masih nempel di udara. Sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Mobil polisi, ambulans, mobil derek, dan beberapa kendaraan lain udah berkumpul di tepi danau yang sekarang rame banget. Lampu biru dan merah dari sirene mobil polisi dan ambulans memantul di permukaan air. Bayu udah nelpon pihak keamanan pengelola danau, minta bantuan setelah kejadian serem yang mereka alamin semalam. Dia ceritain garis besar kejadiannya dengan cepat. Tapi, yang gak pernah dia bayangin adalah betapa cepetnya kejadian ini jadi perhatian publik. Dalam sekejap, mobil-mobil dari stasiun TV mulai datang, diikuti sama wartawan media cetak dan online. Berita tentang insiden ini langsung nyebar di internet, jadi viral dalam hitungan menit. Netizen kaget sama potongan-potongan cerita yang tersebar di media sosial, bikin mereka penasaran sama kebenaran di balik kejadian di danau yang biasanya tenang ini. Di dalam ambulans, Anissa, ditemenin sama Dinda, lagi bersiap buat dibawa ke rumah sakit terdekat. Wajahnya pucat, matanya masih terpejam kayak pengen lari dari kenyataan pahit yang baru aja mereka alamin. Rasa trauma masih nempel di mata Dinda yang gelisah, sementara dia pegangin tangan Anissa kuat-kuat, kayak takut kehilangan lagi. Di sisi lain, Bayu berdiri di samping petugas polisi dan tim mobil derek, sabar nunggu para penyelam mulai kerja. Mereka udah diterjunin ke dasar danau, bawa rantai besi panjang buat angkat mobil yang tenggelam. Bayu coba tenangin pikirannya. Sari dan Rizky tetap di dalam van, menjauh dari sorotan kamera dan keramaian yang makin gak terkendali. Sesuai kesepakatan, Bayu yang bakal jawab semua pertanyaan, baik dari polisi maupun wartawan. Mereka sepakat buat jaga satu narasi yang jelas, biar nggak ada informasi simpang siur yang bisa bikin keadaan makin buruk. Tapi, ketenangan yang dia coba pertahankan mulai runtuh pas para penyelam balik ke permukaan. Ada yang aneh dari langkah mereka yang tergesa-gesa dan bisik-bisik penuh rahasia sama petugas polisi. Bayu coba pahami situasi dari kejauhan, tapi rasa penasarannya makin tinggi pas lihat polisi ngambil sesuatu dari mobil komando mereka. Kantong mayat. Jantung Bayu berdebar kencang.
Buat apa kantong mayat itu? Pikirnya, meski kata-kata itu nggak keluar dari mulutnya. Nggak mungkin. Anissa udah selamat. Dia ada di ambulans dan lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Mayat siapa yang mereka temuin di dasar danau? Detik-detik terasa lama banget. Para penyelam-nyelam lagi bawa kantong mayat ke dasar danau. Nggak lama, mereka muncul lagi. Kali ini bawa kantong mayat yang udah terisi. Tapi, ada yang aneh. Para penyelam bawa kantong itu dengan hati-hati banget. Kayak isinya bukan mayat, tapi sesuatu yang lebih misterius. Mereka serahin kantong itu ke polisi dengan sikap penuh kehati-hatian. Bayu cuma bisa berdiri kaku. Matanya nempel ke kantong mayat yang ditaruh pelan-pelan di tanah. Di saat yang sama, mobil derek mulai narik mobil Bayu keluar dari danau. Mobil itu diangkat pelan-pelan, penuh lumpur dan air. Pas ban mobil nyentuh tanah, suasana jadi sunyi. Para wartawan yang tadi sibuk sama kamera dan mikrofon mereka, diam sebentar. Semua mata nempel ke mobil itu dan kantong mayat yang baru aja diangkat dari dasar danau. Sebuah pertanyaan besar nongol di udara, dibungkus misteri yang nunggu buat dipecahin. Siapa sih sosok di dalam kantong mayat itu? Kisah ini nggak cuma bikin kaget orang-orang yang ada di tepi danau, tapi juga bikin heboh dunia maya. Foto-foto, video, dan spekulasi liar mulai memenuhi media sosial. Dalam waktu singkat, insiden ini jadi topik panas, viral, dan bikin emosi publik naik. Ada yang kasihan, ada juga yang penasaran banget. Dalam konferensi pers yang diadain sama pihak polisi setelah operasi penyelamatan selesai, suasana terasa mencekam. Kilatan kamera dan bisikan media terdengar jelas pas petugas ngungkapin penemuan yang gak terduga. Selain mobil yang berhasil diangkat dari dasar danau, mereka juga nemuin kerangka manusia yang terikat rantai besi sama batu pemberat. Tulang belulang itu udah ada di dasar danau, entah udah berapa lama. Polisi ngumumin kalau mereka bakal lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk uji forensik buat ngidentifikasi siapa pemilik kerangka itu. Bayu dengerin dengan jantung berdebar kencang. Berita itu bikin dia kaget. Bawa pikirannya balik ke setiap detail kejadian serem yang mereka alamin sejak kemarin siang sampai semalam. Rasanya ada misteri yang tersembunyi di balik semua ini. Entah kenapa, dia ngerasa ada hubungan sama rahasia yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan di danau. Tapi, dia milih nggak ngomongin ini di depan umum. Semua detail bakal dia ungkapin nanti di kantor polisi. Bayu tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar insiden biasa. Dengan pikiran kacau, Bayu jalan menuju van tempat Sari dan Rizky udah nunggu. Kedua sahabatnya itu kelihatan lagi liatin ponsel dengan wajah tegang. Berita ini udah viral, kata Sari tanpa nengok ke Bayu. Suaranya datar tapi gemetar. Rizky manggut. Matanya masih nempel di layar. Spekulasi tentang pemilik kerangka itu mulai nyebar di media sosial. Banyak yang ngaitin sama kasus-kasus orang hilang di sekitar Arizona. Lihat ini. Bayu mendekat, lihat layar ponsel Rizky yang nampilin foto seorang wanita yang dikabarin hilang tahun 1990. Sekilas, wajah wanita itu mirip sama wajah Anissa. Bayu, ini aneh banget, gumam Rizky. Suaranya tercekat. Wanita ini, dia mirip Anissa. Mata Bayu berkedip. Coba nyerna apa yang baru aja dikatakan Rizky. Tapi sebelum dia nanggapi, Rizky buru-buru berdiri dan buka keranjang laundry di dalam van. Nyari sesuatu dengan tangan gemetar. Cepet-cepet, dia ngeluarin benda kecil berkilau. Kalung berliontin mutiara putih. Rizky pegangin kalung itu di tangannya. Terus deketin ke layar ponsel yang masih nampilin foto wanita hilang tadi. Diam. Cuma suara napas yang kedengeran di dalam van pas mereka bertiga nyadar hal yang sama. Kalung ini, bisik Rizky, matanya nggak lepas dari layar. Kalung yang dipakai Anissa pas tenggelam. Sama persis sama yang dipakai wanita ini. Wajah Bayu pucat. Rasa penasaran dan takut nyebar di dadanya. Apa ini cuma kebetulan doang? Spekulasi mulai muncul di pikiran mereka. Tapi nggak ada yang berani ngomongin. Kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin, tersembunyi di balik kilauan mutiara putih itu. Sebuah misteri yang belum terungkap. Nunggu buat dijawab. Di luar van,
Kilatan kamera dari wartawan yang makin banyak datang nerangin langit yang mulai gelap. Dunia maya rame sama spekulasi dan teori-teori liar. Tapi di dalam fan itu, cuma ada keheningan yang penuh tanda tanya. Mereka semua ngeliatin kalung itu. Diam, bertanya-tanya, apa hubungan Anissa sama wanita yang udah hilang puluhan tahun lalu? Apa misteri ini cuma awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan dalam di balik danau itu? Pertanyaan-pertanyaan itu nongol di udara, belum terjawab, kecuali sama Anissa.